Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Berkat-Mu berkelimpahan bagi hidup kami. Di awal minggu di tahun yang baru ini, kami beribadah di hadapan Tuhan, mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan, dan hendak mendengarkan firman-Mu. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami selalu dipimpin untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Berikanlah kami roh hikmat, roh pengetahuan, agar oleh roh hikmat kami memahami firman Tuhan dan tahu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Berfirmanlah kepada kami telah siap mendengarkan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua. Firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah kita di minggu pertama di awal tahun 2021 ini, tanggal 3 Januari 2021, terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikop kita diberi judul Perjanjian Baru, yakni perjanjian baru yang disampaikan oleh Allah ketika Ia berkenan untuk menemui atau bertemu kembali dengan umat kesayangannya. Dikatakan dalam ayat 1. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Allah mempertegas kembali keberadaannya di hadapan Israel. Allah mempertegas kembali posisi dan keberadaan Israel di hadapan Allah. Yang pertama, dibangun sebuah hubungan yang erat kembali. Dibangun sebuah hubungan yang harmonis kembali. Aku akan menjadi Allah mereka, dan keluarga-keluarga Israel menjadi umat Tuhan.
Nah, posisi yang sedemikian akan mempermudah atau menjalin hubungan yang baru antara Allah dan Israel, di mana Allah akan memposisikan diri sebagai Allah Israel dan setiap keluarga Israel diposisikan sebagai umat yang dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dan bukan hanya hubungan saja yang dibaharui antara Israel dan Allah, tetapi Allah juga menyatakan kembali bahwa Allah mengingat kasih setianya terhadap leluhur Israel, dan kasih itu adalah kekal, tidak berubah, yang akan menuntun Allah untuk menggerakkan Allah untuk menghampiri Israel, datang terhadap Israel untuk memberikan pembebasan. Dikatakan dalam ayat 3, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi Allah hadir menghampiri Israel dengan kasih yang kekal, dan oleh kasih itu menggerakkan Allah untuk membebaskan, meluputkan Israel dari pergumulan yang mereka hadapi. Untuk membebaskan Israel dari setiap beban hidup yang menghimpit mereka selama ini. Maka di dalam kasih yang kekal Allah datang, bahkan dikatakan oleh Nabi Yeremia, dari jauh Allah datang dengan kasih yang kekal menghampiri umatnya yang telah menjadi kesayangan Allah dan memberikan pembebasan kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka Nabi Yeremia berseru kepada pemimpin-pemimpin Israel, bergiranglah, bersorak-soralah bagi Yakub, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Nabi mengatakan kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel, bersukacitalah, bersorak-sorailah, kabarkanlah, beritakanlah, pujilah bahwa Tuhan Allah menyelamatkan Israel. Diharapkan bahwa pemimpin bangsa yang telah jatuh ke dalam penyembahan berhala, pemimpin bangsa yang telah menuntun umatnya jauh dari hadirat Allah, sekarang harus menghimpun mereka kembali, menuntun mereka kembali untuk bersorak-sorai di hadapan Allah, untuk datang ke hadapan Allah, untuk menyerukan bahwa Allah telah menyelamatkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap pemimpin Israel, baik Israel Utara maupun Israel Selatan, harus selalu mengakukan bahwa hanya Allah saja yang mampu membebaskan dan menyelamatkan mereka. Sehingga tidak ada alasan bagi seorang raja, pemimpin Israel, untuk membanggakan diri, untuk meninggikan diri bahwa dengan kekuatannya maka Israel aman dan sejahtera. Bukan. Tetapi hanya dengan keperkasaan Allah, hanya dengan kekuatan Allah, dan terlebih hanya karena kasih setia Allah yang kekal, yang menggerakkan Allah datang menghampiri umatnya dan memberikan kebebasan kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita perhatikan siapakah yang dibebaskan oleh Allah. Kita perhatikan bagaimana Allah yang dari jauh itu, bagaimana Allah yang maha mulia dan maha agung itu menghampiri umat Israel yang bahkan oleh Babel dan Asyur tidak diperhitungkan. Israel telah dianggap sebagai sisa-sisa yang tidak layak diperhitungkan oleh orang-orang besar di muka bumi, tetapi bagi Allah layak diperhitungkan dan layak untuk diselamatkan. Kita perhatikan apa yang disampaikan oleh sang Nabi dalam ayat 7 ini. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah,
Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Jika dikatakan sisa-sisa, maka yang tidak berharga lagi, yang tidak diperhitungkan lagi, yang tidak memiliki daya apa-apa lagi, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi. Tetapi oleh Allah itulah yang harus diselamatkan. Oleh Allah itulah yang diperhitungkan. Oleh Allah itulah yang akan diraih. Itulah yang akan Dia himpun kembali untuk dibawa pulang ke negerinya, ke tanah perjanjian, tanah Yerusalem, tanah Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, begitu rendahnya kehidupan Israel karena keberdosaan mereka. Begitu rendahnya kehidupan Israel sehingga dunia tidak memperhitungkan mereka kembali. Tetapi oleh Allah mereka dianggap, oleh Allah mereka diperhitungkan, oleh Allah mereka begitu berharga. Bersorak-sorelah, hai Yakub, bergembiralah. Ya, katakanlah kepada Israel, Tuhan Allah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Dan demikianlah kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita datang dengan keberadaan yang tidak memiliki daya. Kita datang penuh dengan kekhawatiran. Kita datang dengan penuh kecemasan untuk memasuki tahun yang baru ini. Kita datang dengan pengharapan yang sangat pesimis akan keselamatan hidup kita. Tetapi di awal tahun ini kita disambut bahwa Allah datang dari jauh untuk memberikan pembebasan. Allah datang dari jauh untuk memberikan keselamatan. Allah datang dari jauh dengan perjanjian yang kekal bahwa sekali Ia mengasihi umat-Nya, selamanya Ia berada dalam kasih itu, dan oleh kasih itu Ia digerakkan untuk membebaskan, menyelamatkan umat yang terpilih itu, umat yang terkasih itu. Maka di hadirat Allah kita adalah pribadi yang dikasihi. Kita adalah sekumpulan umat yang adalah sisa-sisa, yang begitu rendah dan tidak berharga. Tetapi di hadapan Allah, sungguh kita adalah umat yang berharga dan patut diselamatkan. Sisa-sisa yang diselamatkan oleh Allah karena kasih yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bagaimanakah gambaran kehidupan yang dianggap sisa-sisa dari Israel itu? Dikatakan di antara mereka, dalam ayat 8, di antara mereka ada orang buta, ada orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung, dan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Ada orang lumpuh, ada orang buta, ada perempuan yang mengandung, ada perempuan yang melahirkan. Semua adalah sekumpulan orang yang sangat rentan. Sekumpulan orang yang tidak berdaya. Sekumpulan orang yang memerlukan bantuan dari orang lain. Yang harus dituntun, yang harus dipapa, dan bahkan harus digendong, harus diselamatkan. Demikianlah kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, kesusahan, penderitaan. Dan benar apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini. Allah mengasihi Israel dengan kasih kekal. Allah mengasihi dan menyelamatkan sisa-sisa Israel, yakni orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, orang-orang yang mengandung, orang-orang yang melahirkan, dalam sekumpulan besar yang sungguh memerlukan perhatian, yang sungguh memerlukan uluran tangan untuk menopang, untuk menghantarkan mereka pulang ke negeri atau ke tanah perjanjian. Dan Allah hadir di dalam kasih yang besar menuntun mereka. Allah hadir di dalam kasih yang besar menyelamatkan mereka. Di dalam kelemahan dan ketidakberdayaan umat, Allah hadir sebagai pembebas. Dan semuanya dihimpun oleh kasih kekal dan di dalam kebaikan Allah. Dalam ayat 14 dikatakan,
dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Umatku akan kenyang dengan kebajikanku. Kasih Allah yang kekal menuntun Allah menghampiri umatnya yang lumpuh, menghampiri umatnya yang buta, yang memerlukan bantuan dan pertolongan, dan di dalam kebajikan itu Allah membebaskan dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka Allah juga berkata dalam ayat 9, ya, dengan menangis mereka datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka pulang. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Israel mengungkit kembali nama Efraim, anak dari Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya, dan Efraim adalah anak yang diberkati oleh Allah. Maka aku akan menuntun mereka di jalan yang rata, di sungai-sungai, di tempat di mana mereka tidak akan tersandung. Aku akan menjadi bapa mereka, dan mereka akan menjadi Efraim, anak sulungku. Anak yang begitu berharga di mata Tuhan. Sungguh di awal tahun yang baru ini, kita diperhadapkan dengan kasih Allah yang senantiasa mau menuntun, mau memelihara, mau menjaga, dan menghantarkan kita di jalan yang rata, sehingga kita tidak pernah tersandung dan jatuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh adalah pernyataan kasih Allah yang akan menyegarkan setiap jiwa orang yang mendengarkannya di minggu pertama ini, di awal tahun ini. Dengan kasih yang kekal aku datang menghampirimu. Dengan kasih Allah yang kekal aku akan menyertaimu menjalani tahun 2021 ini. Dengan kasih yang kekal aku akan menuntun perjalanan hidupmu seperti di jalan yang rata dan tidak akan pernah tersandung dan jatuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, coba kita perhatikan lagi apa yang akan Israel raih ketika Allah telah datang dengan kasih yang kekal, menghimpun dan menyelamatkan mereka. Dan ini juga akan menjadi janji yang kekal bagi kehidupan kita. Apakah yang akan kita raih? Apakah kita miliki di dalam kasih Allah yang kekal yang akan menuntun perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2021 ini? Dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat 10 dalam perikop kita. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan domba. Itu yang pertama Bapak Ibu. Menjaganya seperti kawanan domba. Nah, demikian Allah akan menjaga kehidupan kita di sepanjang perjalanan tahun ini. Amin. Kita yakin bahwa kehidupan kita akan disertai oleh kasih Allah yang kekal seperti seorang gembala yang menjagai kawanan domba. Begitu baiknya Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita di awal tahun ini. Nyatakan bahwa aku menggembalakan mereka seperti kawanan domba. Dan tentunya kita sungguh sangat yakin bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Sebagaimana Yesus sampaikan dalam Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Dan ketika Yesus berkata akulah gembala yang baik, maka kita juga teringat kembali sebagaimana pengakuan dari pemazmur bahwa Tuhan Allah adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, Tuhan Allah adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu sungguh jaminan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka Allah menggembalakan kita. Dan yang kedua, pasti takkan kekurangan aku. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yang kedua, dikatakan dalam ayat 11,
Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah mau menyampaikan kepada kita bahwa wajah yang berseri-seri, ya, wajah yang berseri-seri dan bukan murung, bukan cemberut. Mengapa? Wajah yang cemberut karena lapar, karena kesusahan, karena kesedihan. Tetapi Allah menjanjikan bahwa mereka akan datang dengan wajah yang berseri-seri karena apa? Karena gandum, dikatakan tadi karena gandum, karena anggur, karena minyak, karena kawanan domba. Anak-anak kambing domba, lembu sapi. Tentunya wajah yang berseri-seri karena jaminan kemakmuran, jaminan kesehatan, jaminan hidup berkelimpahan dijanjikan oleh Allah kepada kita. Maka sungguh kita dihantarkan kepada sebuah bayang-bayang hidup kelimpahan ketika kita telah dibebaskan oleh Allah. Dihantarkan memasuki tahun yang baru ini dan akan dituntun seperti kawanan domba menjalani tahun ini dan dijanjikan hidup berkelimpahan. Ajaib kasih Allah bagi kehidupan kita. Maka dikatakan oleh Nabi, anak-anak akan menari, pemuda akan bersukaria, menari beramai-ramai di hadapan Allah, dan perkabungan telah berakhir. Maka kita percaya bahwa segala kedukaan, segala kesusahan, segala sakit penyakit berakhir dan tertinggal di tahun 2020. Kita masuk karena Allah telah memanggil kita memasuki tahun yang baru ini dengan satu keyakinan, penyertaannya kekal bagi kehidupan kita. Maka dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap sisa-sisa, hingga para imam-imam, semua akan dipuaskan karena kebajikan Allah. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di minggu pertama di awal tahun ini, kita berada dalam kasih kekal Allah, dijanjikan penyertaan, dijanjikan hidup berkelimpahan, dijanjikan sebagai anak sulung Allah yang selalu siap untuk menerima berkat-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, jalanilah tahun 2021 dengan satu keyakinan, Allah yang memanggilmu, Allah yang akan menggembalakanmu, Allah yang akan menuntun engkau ke dalam hidup berkelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Kami puji Engkau ya Allah, Bapa yang baik. Sungguh kami bersuka cita akan firman yang kami dengar. Engkau datang menghampiri kehidupan kami. Kami yang adalah sisa-sisa. Kami adalah yang buta. Kami adalah yang lumpuh, yang tidak berdaya menghadapi tantangan zaman, kesulitan, kesusahan, dan bahkan ancaman bayang-bayang maut. Tuhan, kami puji Engkau yang dengan kasih kekal menghampiri kehidupan kami, menyelamatkan kami, membebaskan dan memulihkan kami, dan bahkan Engkau menjanjikan penyertaan kekal bagi kami. Engkau akan menggembalakan kami seperti kawanan domba. Tuntunlah hidup kami di jalan yang datar sebagaimana yang Tuhan telah janjikan, sehingga kami tidak akan pernah tersandung dan wajah kami berseri-seri karena kelimpahan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau hidup di hadirat Tuhan, kami mau digembalakan oleh Tuhan, kami mau bersuka cita menjalani tahun ini dengan penuh ungkapan syukur, sorak-sorai dan puji-pujian di hadapan Allah, karena kami tahu Allah kami, Allah yang pembebas, yang menyelamatkan kami, telah menggembalakan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, karena Yesus Sang Juru Selamat dan Gembala yang baik bagi hidup kami. Amin.